kembalikan ucapan syukur kita atas setiap kebaikan-Nya. Amin. Amin. Kita sudah rayakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini kita rayakan untuk kenaikan Tuhan Yesus. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, dan kita akan pujian berkata, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala
persembahan. Sebelum memberi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Siang hari ini Bapa, kami melihat hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan dan peliharaan-Mu dalam hidup kami. Ya, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Kami mengucap syukur karena kami masih bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami. Engkau menilik setiap hati kami Bapa, dan Engkau akan kembalikan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami memberi karena Engkau kekurangan Tuhan, karena kami mencintai pekerjaan-Mu di tempat itu Bapa. Terima kasih Bapa. Dengan penuh rasa pengucapan syukur kami beri dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, saat kita memberi, kita akan punya berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya.
saat ini tibalah saatnya hamba untuk memberikan seri dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hambamu yang hina ini Tuhan, yang tidak ada artinya apa-apa ini Tuhan. Biarlah apa yang boleh hamba sampaikan mutlak karena kebenaran firman-Mu, mutlak karena apa yang dikatakan oleh-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja supaya kami semua boleh mengetahui, mengerti semua isi hati-Mu Tuhan, dan kami boleh melayani Engkau setulus hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Hari ini bersukacita. Amin. Kita hari ini mau sharing firman Tuhan dengan satu tema, 3 pilar utama di dalam membangun tubuh Kristus. Saudara terkasih, Tuhan Yesus setelah bangkit, ya, 40 hari lamanya Dia beserta dengan kita, beserta dengan murid-muridnya. Dan hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin bagi orang tidak percaya, keterpisahan itu adalah kesedihan. Benar ya? Ya. Tetapi saya mau bertanya hari ini, langsung bertanya aja ya, karena kita ingin ada pengajaran di sini. Kenapa ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus naik ke surga, bukannya sedih tetapi bersukacita? Ada yang bisa kasih jawaban? Kenapa mereka justru bersyukur, mengucap syukur dan bersukacita? Karena diberikan Roh Kudus. Benar, Riz. Benar. Karena bagi orang percaya, kenaikan Tuhan Yesus pada posisi sebagai Allah, Dia sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya kembali kepada posisinya. Ya, karena Dia tahu Tuhan Yesus selama 40 hari bersama dengan mereka. Dia tahu juga Tuhan Yesus seterusnya tidak pernah meninggalkan mereka. Karena Roh Kudus, penyertaan Yesus terus beserta berkarya di dalam kehidupannya. Makanya setelah selesai kenaikan, bagaimana mereka bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita akan mulai di dalam kenaikan Kristus, ya. Pesan utama yang harus wajib kita bacakan ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bunyinya demikian, karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini kuncinya di situ. Bahwa mereka tahu, ya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia terus beserta dengan kehidupan kita. Tapi pertanyaan di sini disebut, di sini terkenal adalah amanat agung, ya. Kalau namanya amanat agung kita harus laksanakan, begitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, kalau kita nggak mempelajari lebih lanjut, kita juga bingung ya. Bagaimana menjadikan segala bangsa muridku? Bagaimana membaptis mereka? Apa yang dibaptis? Ya begitu ya. Bagaimana mengajarkan? Nah, makanya kita perlu membaca ayat selanjutnya ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sudah
kita tahu ya. Kalau tadi kan bingung bagaimana caranya. Caranya adalah kita harus menjadi saksi Kristus. Mereka berbahagia boleh melihat langsung Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita juga tidak kalah bahagianya. Apa yang dikatakan Yesus kepada kita? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Nah, ini bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita semua memang belum sempat hidup di zaman itu, tetapi kita sekarang adalah orang-orang yang percaya. Yang saya katakan lebih berbahagia, karena kita tidak melihat tapi tidak percaya. Kita tetap percaya dan kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini. Jelas ya saudara ya? Jadi kalau kita mau melaksanakan amanat agung, maka satu-satunya poin penting adalah menjadi saksi Kristus. Pertanyaan selanjutnya adalah saksi Kristus menyaksikan apa? Saksi apa yang kita perlu? Kalau kita berbicara saksi banyak sekali ya. Apa? Ayo. Kebaikan Tuhan. Saksi Kristus yang substansi di dalam kekristenan kita. Saksi yang apa yang harus tidak boleh tidak kita tidak lakukan. Tidak boleh tidak kita lakukan. Saya yakin pasti tahu deh. Karena kita baru melaluinya itu. Pasti tahu dong. Halo? Tahu dong? Kesaksian mengenai apa? Mengenai kematian? Iya, saya kasih deh. Wah, gak apa-apa. Jadi kalau kita ngomong saksi itu bingung. Saksi apa? Tetapi kali ini Tuhan Yesus ini mengingatkan kepada kita. Amanat agung di dalam saksi, menjadi saksi Kristus adalah saksi yang membawa substansi, bukan saksi yang tidak substansi. Kita baca bersama-sama supaya kita tahu betapa pentingnya. Ya, kita boleh baca bersaut-sautan begitu ya. Yuk. Substansi kesaksian itu apa? Kebangkitan kita. 15, 12 saya bacakan, kemudian nanti bersaut-sautan ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Daripada itu, kami berdusta kepada Allah, karena Dia yang mengatakan bahwa Dia membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau mereka benar, orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar, ya, saya sekali lagi berulang, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sama-sama. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, kalau di dalam dunia ya, bagaimana ekspresi orang untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat urgent, sangat penting di dalam kehidupan kita.
sangat krusial bagaimana cara mengungkapkannya. Menurut saya ada dua. Ada yang bisa tahu jawabannya? Kalau enggak, saya langsung aja ya. Kita selalu, kalau di dalam kehidupan ada sesuatu yang urgent, banyak sekali orang memberi pernyataan yang paradoks, kontradiktif ya. Saya pernah mengalami ketika saya ditunjuk untuk menjadi organizer ya, atau komite OC ya kalau kita sebut, di mana ada satu delegasi dari China. Kebetulan orang kantor saya sama sekali tidak ada yang bisa Mandarin. Padahal itu momen yang paling menentukan hidup matinya perusahaan kami. Saya dengan segala persiapan yang berjuang demikian sampai 2 bulan lebih. Saya bahkan 2 minggu saya di China untuk melatih cara berpidato dan sebagainya. Saudara kasih, apa yang ngomongin Big Boss saya kepada saya? Dia berbicara kontradiktif seperti Rasul Paulus. Dia bilang, seandainya kamu gagal di dalam mengelola menjadi organizer OC, maka kami habislah. Sama seperti diungkapkan oleh Rasul Paulus. Pernyataan kontradiktif, pernyataan paradoks, kenapa dilakukan? Karena dia ingin menekankan kepada saya, penting banget ya, jangan sampai gagal. Kalau kamu gagal, habislah kita. Makanya kita lihat bagaimana pentingnya para Rasul Paulus memberikan sampai kata paradoks ya, kata yang berkontradiktif ya, dan berkatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kasihan loh kalau sampai ini terjadi. Tetapi hai percaya, ini tidak pernah akan terjadi. Karena Kristus kita memang benar-benar bangkit ya, memang betul-betul naik ke surga, dan memang menyertai kita semua orang percaya. Kita lihat di dalam banyak sekali ya, di dalam ya ini Korintus, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemerintahan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Demikianlah binasa juga orang-orang mati di dalam Kristus ya. Penebusan dan kebangkitan jelas tertulis ya. Di dalam Yesaya 53 ini jadi keren ya. Kenapa? Karena kemarin ada debat dengan Donitan ya. Dan saya lihat begitu luar biasa Tuhan bekerja ya, membuktikan bahwa Mesias yang dinubuatkan itu jelas adalah Tuhan Yesus. Bagaimanapun mereka tidak bisa membolak-balikkan, karena kenyataannya mereka sendiri dipermalukan ya. Di sini Yesaya 53, kemudian di sini juga banyak sekali. Yesaya 25:8, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayub 19:25, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya. Terus kemudian kita lihat tadi flashback. Kenapa? Bagaimana cara mengungkapkan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita? Ya, banyak orang menggunakan kata paradoks, kontradiktif. Nah, ini ada satu cara lagi. Ya, mungkin dulu ibu bapak kita, orang tua kita juga sering melakukannya. Kalau sesuatu yang sangat penting, di mana kita harus belajar baik-baik, itu selalu tiap hari dibicarakan, selalu diingatkan. Kita selalu diingatkan. Demikian juga Kristus. Kita lihat yuk sama-sama bagaimana Kristus segitu seringnya memberikan pemberitahuan ya. Diulang-ulang terus ya. Waktu sama Petrus, bahkan Petrus dikatakan enyalah karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Di Galilea juga dia ulangin, menuju ke Yerusalem juga dia ulangin ya. 2 hari sebelum Paskah juga sudah diulangin terus ya.
pemberitahuan juga mengenai Matius 25, perjamuan pada saat perjamuan terakhir yang hari ini puji syukur kita ada lakukan juga. Pemberitahuan saat di Getsemani, dan 40 hari dia menampakkan diri kepada kita semua, menampakkan maksudnya kepada manusia, kepada murid-muridnya. Sekarang saya mau nanya, kenapa sih? Apa krusialnya? Kalau diulang-ulang itu kan penting ya Pak ya, Ibu ya. Kalau diulang-ulang pasti penting. Tetapi apa pentingnya di sini? Selain nubuatan ya. Kalau pemberitahuan itu pasti mengandung nubuatan. Nubuatan kalau diberikan Tuhan Yesus pasti ya dan amin. Ya, kita kadang-kadang jangan ya kita terlalu mudah untuk memberikan nubuatan ya. Kalau nubuatan tidak terjadi gawat ya. Dirajam batu loh. Jadi nubuatan, tetapi ada dua hal selain nubuatan. Ada yang bisa memberikan jawaban kenapa Tuhan Yesus berulang-ulang memberitakan penderitaan dia. Terus bagaimana Tuhan Yesus selama 40 hari terus bersama dengan murid-muridnya. Iya. Ada dua hal penting di sini yang kita pelajari di sini. Ada yang bisa menjawab dua hal penting yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita. Satu, bahwa pengulangan ini Tuhan Yesus ingin mengatakan betapa pentingnya teladan yang sudah dia berikan. Teladan dalam pemberitaan, teladan setia di dalam menghadapi, supaya kita juga boleh setia seperti Kristus. Kedua adalah bagaimana dengan pengulangan itu supaya murid-muridnya mengalami proses iman yang semakin bertumbuh. Jadi dua hal yang Tuhan Yesus ingin sampaikan sehingga dia berulang-ulang terus. Bahkan 40 hari dia stay with us ya. Kenapa? Karena dia ingin kita itu meneladani hidup dia yang sudah setia. Kita juga setia, rela berkorban sampai mati. Kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus mempunyai apa? Mempunyai kesetiaan yang seperti Kristus. Amin. Kedua adalah kita harus mengalami namanya proses iman yang semakin bertumbuh. Saya sebetulnya hari ini ada sedikit agak keras, tapi saya tidak ingin menyinggung siapapun ya. Maaf, saya ingin mengatakan demikian ya. Ya ini tadi sudah. Jemaat tubuh Kristus tidak mungkin dibangun ya dengan bahasa ekstatik. Kita nggak bilang bahasa roh, karena bahasa roh bisa diterjemahkan ya. Bahasa dewa mau sebutin apapun itu ya, koma kamin apapun berbusa pun tidak ada gunanya. Bahasa roh saya percaya, karena bahasa roh dapat diterjemahkan ya. Jemaat tubuh Kristus tidak mungkin bisa dibangun kalau kita terus memperdebatkan soal baptisan, percik atau ada selang atau tuang, atau perlu diulang-ulang terus. Tidak perlu. Itu tidak akan membangun tubuh Kristus. Ya, saya agak sedikit terpancing emosi saya Pak Raffles. Ya, begitu ada satu teman kita, saya juga bingung. Ya, nggak tahu dia pengetahuannya Alkitab dari mana. Dia sedemikian stubborn gitu loh dengan pemikiran dia. Saya udah bilang ya, tubuh Kristus tidak bisa dibangun ya hanya dengan bahasa-bahasa. Tidak mungkin ya. Anda boleh pelajarin itu, tidak ada yang melarang. Tetapi itu tidak membangun tubuh Kristus. Ajaran kemakmuran yang terus tiap hari bicara duit. Ya, saya kasih 1 juta, nanti kamu dibalas loh 100 juta. Pasti ini.
Tubuh Kristus juga tidak mungkin dibangun kalau kita kerjanya tiap hari meniru-niru Tuhan Yesus. Waduh, melempar jubah. Wah, seperti selebritis ya. Tiup dia. Semua bahasa roh. Bahasa roh itu tidak bisa diberikan manusia. Itu harus dari Allah. Tuhan yang punya otoritas. Kita tiru-tiru bikin Pentakosta tandingan. Waduh, Pentakosta sekali dalam nama Yesus. Kita sudah dibaptis, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus, dan Kristus sudah hidup di dalam hati kita. Itu sekali saja, tidak perlu. Jadi secara substansi di atas semua itu tidak mungkin dapat membangun tubuh Kristus. Kalau ada yang nggak setuju, boleh. Boleh angkat tangan, boleh kita berdebat sedikit. Tidak bisa ya. Tubuh Kristus tidak bisa dibangun dengan cara-cara seperti itu. Ya. Kita bak selebritis, Tuhan tidak melihat itu. 3 poin penting dalam membangun tubuh Kristus. Ada yang berani menjawab duluan? Saya kasih hadiah nih, banyak ini. 3 poin penting untuk membangun tubuh Kristus. Apa itu? Salah satunya aja cukup. Padahal itu yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Apa itu? Belum dong. Apa yang kita harus kuasai? Ya? Apa yang kita harus punya di dalam kehidupan kita? Iman. Iman itu nanti lebih kepada penguasaan. Ini buah roh. Kasih itu mungkin nanti ya bisa. Saya langsung satu dulu, biar kedua mungkin kita bisa belajar bersama-sama. Kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, maka untuk membangun tubuh Kristus bukan dengan cara aneh-aneh. Simpel sekali loh. Padahal kita tiap berapa hari sekali, Pak, hari Rebu kita ada namanya apa? Bible study. Untuk membangun tubuh Kristus sebetulnya simpel sekali. Kita harus mengerti firman Tuhan secara baik dan benar. Ya, kok gitu aja repot. Ya, saudara kasih, tetapi ini gampang-gampang susah. Kenapa saya sebut gampang-gampang susah? Ya, karena sebetulnya kalau menurut saya firman Tuhan itu gampang untuk dimengerti. Kenapa tidak gampang? Kita semua sudah pasti pendidikannya tinggi. Alkitab mengajarkan apa? Apa itu? Deskriptif ya. Ada nubuatan, ada pengajaran yang bersifat perumpamaan, betul ya? Ada hukum-hukum di situ, semuanya jelas kok. Iya. Dan di sini disebutin bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi kenapa kok selama ini kok jadi ribet, Bu Dima? Kenapa? Kok jadi ribut ya? Ribut sana, ribut situ, debat sana, debat sini. Muncullah ajaran progresif, ajaran Tuhan Yesus bukan juru selamat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya ingin dong dapat jawaban sebelum saya menjawab. Pak Lafes, kenapa Pak? Kok jadi ribet Pak? Ribet banget loh. Saya lihat di dalam debat itu kayaknya mau gregetan saya. Karena yang diperdebatkan itu sama sekali tidak ada artinya apa-apa. Karena mereka itu mendebatkan sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Ada yang bisa memberikan jawaban? Karena lebih menekankan kepada pengetahuan dan logika. Nah ini boleh nih dikasih. Dapat satu lagi. Wih, dapat lagi dia. Ini ada salah satu yang mungkin bisa
menjadi jawaban. Tetapi saya mengatakan demikian. Kenapa debat ini sering terjadi? Karena kita tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Karena kita selalu mau mengatur firman Tuhan, mengikuti apa yang kita mau. Ajaran progresif sebetulnya udah lama. Itu dasi udah, tetapi bisa jadi baru lagi. Kenapa? Karena dia tahu pangsa pasarnya masih ada ini. Masih banyak orang-orang kita yang hanya mau mengikuti apa yang nyaman bagi dia. Seolah-olah benar ya Ibu. Seolah-olah benar. Wah, kalau orang baik, masa gara-gara tidak percaya Kristus lalu masuk neraka? Masa Kristus satu-satunya juru selamat? Masa gara-gara orang berdosa terus kemudian masuk surga? Bukan karena tidak percaya sama Kristus. Sekarang saya mau tanya, apakah ada orang yang tidak berdosa? Ada orang baik di dunia ini? Ada orang yang benar di dunia ini? Tidak ada, saudara terkasih. Gembala yang baik Yesus. Karena kita hidup, ya, kita sudah dalam dosa. Dosa dari Adam Hawa sampai sekarang. Ya, hari ini kita bisa berbuat baik. Apakah kemarin kita bisa berbuat baik? Apakah besok kita bisa berbuat baik? Tidak bisa. Kita butuh Kristus supaya kita konsisten jalan dalam kebenarannya. Karena itulah makanya kita butuh Kristus. Bukan karena pikiran logika dia. Waduh, kan kalau orang baik-baik karena nggak percaya Kristus jadi masuk neraka. Bukan poinnya di situ. Poinnya adalah dia tidak bisa berbuat baik. Benar nggak? Bukan karena Kristus terus dia masuk neraka, bukan. Karena dia tidak bisa berbuat baik. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Kita perlu Kristus supaya mengangkat kita dari lumpur menjadi orang yang boleh hidup di dalam terang Dia. Ya, karena penyesatan selalu ada sampai akhir zaman, ya, akan membawa kita semakin jauh dari substansi, ya. Matius 18:7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan tidak pernah hilang di dalam kehidupan orang percaya. Justru itulah kita perlu membentengi diri kita dengan firman Tuhan yang benar. Makanya saya sangat kagum ya ketika Tuhan Yesus dicobain di bukit, selalu dia mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kenapa kita tidak berani? Kita ini murid Kristus loh. Setiap ada pun penyesatan, kita harus ngomong ada tertulis. Tidak ada yang perlu kita khawatir. Kita harus melepaskan diri kita dari keinginan untuk Alkitab menyesuaikan keinginan kita. Kita yang harus ikutin Alkitab ya. Jadi kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, tidak lagi disesatkan, maka kita sudah mulai membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus hanya bisa dibangun dengan pengenalan, pemahaman Alkitab secara baik dan benar. Ya, kita selalu ingin justru ego kita, halusinasi kita, halusinasi kita, kenyamanan kita, ego kita. Wah, kita suka dengar khotbah yang enak-enak. Khotbah enak-enak belum tentu memberkati kita, ya. Justru khotbah yang kadang-kadang tidak enak, itulah yang memberkati hidup kita. Amin. Ya. Jadi saudara kasih, jangan kita disesatkan. Kita harus berpegang teguh pada Kristus, kebenaran firman Tuhan. 14:6 Yohanes mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa tidak akan datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jelas Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Kedua adalah ya,
Makanya di dalam penyesatan ya, di dunia ini Paulus mengatakan hal ini tidak usah mengherankan. Di dalam Korintus 11, 14, 15, hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, ya. Pelayan-pelayannya maksudnya pelayan iblis ya, sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahannya mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ingat ya, saudara kasih, pesan Tuhan hari ini, kalau kita mau membangun tubuh Kristus, kita harus mengerti firman Tuhan, jangan mudah untuk disesatkan. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, kita sudah on the way membangun tubuh Kristus. Kedua, apa yang kita lakukan untuk membangun tubuh Kristus? Tolong jawab dong. Satu, pengenalan firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Kalau sudah mengerti firman Tuhan, terus mau apa Bu Maria? Ya, melakukan. Tapi saya minta spesifik. Saya kasih hadiah dulu dong. Itu sudah setengah jawabannya. Tapi saya kasih hadiah nggak apa-apa. Sebagai pelaku firman apa? Dari berkat. Betul. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, sudah bisa menangkal segala ajaran sesat, kita sudah hidup dalam kebenaran, maka yang kedua yang sangat penting sekali, ya, mungkin saya mengambil satu kata penderitaan. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, maka kita harus masuk di dalam penderitaan, ya. Di sini Rasul Paulus, ya, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam 2 Korintus 12:9 ayat 9-10, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahanku, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kalau kita, Rasul Paulus bahkan berkata demikian ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya mau ganti dong sedikit biar kita semua bisa menjadi jelas. Bagiku hidup adalah Kristus dan penderitaan itu adalah keuntungan. Bingung ya pasti saudara sekalian ya. Kok menderita kok jadi keuntung? Luar biasa Ibu ya. Saya pernah banyak sekali mengalami ujian ya. Bahkan saudara saya yang di Alpha Omega juga tahu bagaimana ujian saya yang paling berat sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi puji Tuhan saya bisa melaluinya itu semua karena mata saya cuma tertuju kepada Kristus. Ketika kita melalui semua penderitaan, di dalam penderitaan itulah kita banyak belajar. Di dalam penderitaan itulah kita ditingkatkan iman kita. Di dalam penderitaan itulah kita kuat. Di dalam penderitaan itulah kita banyak berserah diri supaya Kristus berkarya di dalam kehidupan. Saya mengalami hal-hal cukup banyak, tetapi justru setelah melalui itu Kristus membawa hidup saya lebih lagi. Saudara terkasih, kalau kita melayani Tuhan juga ya, saya salah satu yang cukup respect dengan Ibu Rima ya. Ya, saya rasa Ibu Rima juga seorang pelayan yang begitu ulet ya. Enggak gampang loh. Ibu Rima banyak menderita ya, karena dia mau layani Tuhan dengan baik. Dia harus masuk ke dalam penderitaan. Kenapa? Kalau dia tidak masuk dalam penderitaan, Tuhan tidak bisa angkat dia. Tapi karena dia masuk dalam penderitaan, Ibu Rima, Tuhan Yesus akan angkat kamu dari ketinggian yang satu ke ketinggian yang lain, dan engkau akan ditingkatkan ya menjadi seorang pelayan yang luar biasa di mata Tuhan. Jadi kita kalau berbicara penderitaan, jangan takut ya saudara.
penderitaan itu adalah keuntungan. Tuhan memberikan kita penderitaan supaya kita diuntungkan. Bukan kita justru takut akan penderitaannya. Jangan takut ya, penderitaan apapun, kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kita cukup menjalankan aja, dan semuanya Tuhan akan memberkati hidup kita. Ketiga ada apa? Taat pada firman Tuhan. Ih, ketahu sih. Taat dan setia. Waduh, ini beda-beda ya saya kasih. Nanti sisanya kita bagi aja ya. Iya, Pak. Taat dan setia, ya. Kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, kita mau masuk dalam penderitaan, tetapi kalau kita suam-suam suku, tidak ada gunanya ya. Di dalam Wahyu 3:15, aku tahu segala pekerjaanku, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas ya. Kalau mau dingin ya dingin aja udah, nggak perlu percaya. Tetapi kalau mau panas, kalian panas. Karena jadi karena engkau suam-suam uku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Saudara, saya hari ini begitu agak terlenyuh ya. Mungkin ibu pasti ikutin yang Fat Cat ya. Tahu Fat Cat yang baru 2 hari ini? Tahu. Ya. Dia begitu. Saya bukan membela pria ya. Tetapi bagaimana? Selama 1-2 tahun dia begitu mengasihi kekasihnya dengan tulus. Dia mengorbankan sekian miliar uangnya, ya. Dan dia cuma bertemu dengan pasangan tadi 2 kali saja. Tetapi di dalam kehidupan dia sampai tidak mau makan yang enak-enak. Semuanya uang diberikan kepada kekasih dia, ya. Bahkan dia tiap hari cuma makan nasi putih dengan sayur. Mau makan McDonald pingin banget, tetapi karena ya udah untuk istri, untuk kekasihnya, dia bahkan McDonald saja dia tidak mau beli. Ya, jadi kita bukan mau menyamakan dengan Fat Cat, tetapi itulah salah satu ciri khas. Kalau kita sudah taat dan setia, kita mau berkorban. Ya, berkorban dengan situasi apapun. Kita rela berkorban karena kita tulus, setia di dalam melayani Tuhan. Jelas ya saudara terkasih ya. Supaya kita hidup dapat terus berbuah. Ya. Yohanes 15:1-17. Ini panjang sekali ya. Akulah pokok anggur ya. Sehingga kasih Tuhan dinyatakan dan kita senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Enggak mungkin ya kita kalau membangun tubuh Kristus, tubuh kita adalah tubuh kita adalah tubuh Kristus, kepalanya adalah Kristus. Masa kepalanya berbuah, kita tidak berbuah? Akulah pokok anggur. Jadi hari ini Kristus kembali mengingatkan kepada kita semua, kita harus mengalami proses iman yang semakin bertumbuh. Kita harus terus membangun tubuh Kristus. Bagaimana membangun tubuh Kristus? Bagaimana caranya? Kita harus berbuah. Ya, kita jangan segan-segan. Jangan ada rasa takut untuk memberitakan firman Tuhan. Kita jangan ada takut-takut untuk memberikan kesaksian hidup kita. Kita harus menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berbuah. Tuhan Yesus malah mengatakan, kalau kita berbuah, maka mintalah apa saja, maka kamu menerimanya. Sebelum mengakhiri, saya ada 3 pesan penting ya. Kalau kita mau hidup kita diberkati Tuhan, ya, selain kita harus mengalami proses iman yang bertumbuh, ya, di dalam 3 hal penting supaya kita tetap diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita. 3 hal penting ini adalah wasiat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebelum Dia mati di kayu salib.
Tolong dong, jangan saya aja yang memberikan jawaban. 3 wasiat penting. Ya, setelah kematian dia dibangkitkan ya. 3 hal penting sebelum waktu saat kematian. Apa 3 kata penting? 3, enggak, di kayu salib dia berbicara. 3. Kita baru saja mengalami itu. Saya ingin sekali menekankan di dalam kehidupan kita supaya kita tahu kalau kita tidak diberkati berarti kita ada yang salah di dalam kehidupan kita mengenai 3 hal ini. Perkataan pertama Tuhan Yesus katakan apa, Pak Loveless? Pertama kata-katanya. Hah? Kata pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita hidup kita mau diberkati Tuhan, kita harus punya kasih. Kita harus punya pengampunan yang 7 kali 7 kali. 70 kali 70 kali 7 kali. 3.600. Kalau kita tidak punya kasih di dalam kehidupan kita, kita sudah mengerti firman Tuhan, sudah berbuah percuma. Itu semua hilang. Karena tadi sebutin tadi ayatnya yang kamu berikan itu, ya, apa? Boleh berlalu, apa? Bahasa roh boleh berlalu, coba. Oh ya, Nah. itu kasih tidak berkesudahan, Iya. nubuatan akan berhenti, Betul. nubuatan akan berhenti, bahasa roh akan berakhir, Amin. pengetahuan akan lenyap, Iya. tapi kasih kekal. Amin. Ya, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kasih tidak boleh lepas di dalam kehidupan kita. Kedua apa? Kata-kata yang kedua yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Pokoknya hari ini kalau tetap sama aku tetap di Taman Firdaus. Iya boleh deh, dikasih hadiah ini. Biar hadiahnya kita keluarin semua ya. Ayo. Nah, sini. Sini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, setelah sekian jam dia tidak bicara apapun. Tuhan Yesus dari jam 9 sampai jam 12 dia tidak bicara apapun kecuali kata tadi ya, ampunilah Mereka. Nah, kata ini Tuhan Yesus katakan pada saat apa? Pada saat Dimas mengatakan, ya Tuhan, memang kami layak dihukum. Artinya apa? Kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus hidup dengan kerendahan hati. Ya, jangan ada angkuh. Kalau kita angkuh, kita hidup tinggal hati, suka menjelekkan orang, suka menghakimi orang, suka merendahkan orang, suka sombong. Jangan harap Tuhan memberkati hidup kita. Tidak akan. Ya, Dimas demikian rendah hati, dia mengatakan, "Ya Tuhan, kayak kita memang seharusnya dihukum. Kita memang semuanya orang berdosa ya, betul ya? Layak dihukum dan Kita binasa. memang selayaknya dihukum. Dan binasa. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hidup kita harus merendahkan diri, biar Tuhan pimpin di dalam kehidupan kita." Dimas mengatakan itu langsung disahut oleh Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Berarti kalau kita merendahkan diri, maka tiap hari Minggu ya Pak Loveless, kita selalu seperti liturgi, kita selalu tidak lupa datang kepada Tuhan bahwa kita memang manusia berdosa. Kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, ya minta Tuhan sucikan kita supaya kita hidup boleh berkenan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka pernyataan Tuhan sempurna. Dan terakhir sebelum saya menutup, satu hal yang penting lagi adalah bahwa kalau kita ingin hidup diberkati Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama, terutama kepada orang tua kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang tua kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan, ini ibumu, ya, ini anakmu. Dia katakan kepada siapa? Yohanes.
Dia ingin Yohanes supaya memelihara ibunya, merawat ibunya, karena Yohanes adalah orang yang paling dikasihi, mempunyai rohani yang sangat dewasa, dan dia sangat mengenal Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus begitu mengasihi dia minta merawat ibunya. Dan Tuhan Yesus juga mengasihi ibunya, menghormati, mengasihi ibunya. Jadi kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, ya, kecuali kalau orang yang sudah tidak punya orang tua, nggak apa-apa. Tetapi semasih orang tua kita ada di dunia ini, maka ialah sumber berkat buat kita. Kalau kita bisa menghormati dia, mengasihi dia, maka Tuhan juga akan memberkati hidup kita. Yohanes 15:7 saya tadi belum bacain. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, tentu dengan sikap hidup yang seperti yang kita pelajari tadi, ya. Maka kita yakin, ya, di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus kita percaya kalau kita minta apapun, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hamba boleh sharing, sudah memberitakan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang telah ditaburkan ini Tuhan, sehingga boleh tumbuh di dalam setiap hati kami. Boleh kami menjadi saksi Kristus seumur hidup kami. Boleh kami melayani Tuhan, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bentuklah kami terus, supaya kami terus boleh serupa dengan Engkau Tuhan. Bentuklah kami supaya kami tidak pernah takut masuk di dalam penderitaan. Justru melalui penderitaan itu Engkau mengurapi kami. Justru di dalam penderitaan maka kuasa-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Supaya di dalam penderitaan kita tahu bahwa Engkau-lah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan yang boleh kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah benih ini yang telah ditaburkan oleh penyerahan Roh Kudus boleh dirawat, dijaga supaya bertumbuh terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama ingin kita naikkan satu lagu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mulai dari awal bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dilalui selalu.
Kudus, karena di hari yang istimewa ya, kita akan memperingati naiknya Yesus Kristus ke atas surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Saya boleh minta tolong Cik Sandy untuk membagikan perjamuannya. Nanti setelah menerima perjamuan, Bapak Ibu Saudara, kami minta untuk bangkit berdiri ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha sudah mendapatkan hostinya? Ya. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskannya bahwa ini bukan cuma sekedar roti dan minuman anggur. Ini adalah representasi dari tubuh Kristus dan darah Kristus. Pada saat dikatakan Anda diminta untuk memeriksa diri Anda dulu, ini bukan bicara tentang apakah Anda sedang berdosa atau tidak, tapi ini bicara tentang apakah Anda memahami apa yang direpresentasikan oleh barang ini. Itu satu. Yang kedua, apakah Anda benar-benar mengimani bahwa hosti ini adalah representasi dari tubuh Yesus yang sudah dicabik-cabik. Apakah Anda mengimani bahwa anggur ini adalah representasi dari darah Yesus? Karena apabila Anda tidak mengimani, lalu Anda mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, maka tindakan itu adalah tindakan yang sia-sia, percuma, dan Tuhan tidak menyukai segala hal yang sia-sia. Saya akan membacakan satu ayat yang mengapa kita perlu melakukan ini. Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu,
kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Yesus akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di atas hosti Bapak Ibu itu ada ayatnya, silakan dibaca dulu, jangan terburu-buru. Iya, yang bagian biasanya saya ambil merek ini karena gampang. Hari ini susah sekali. Oke. Mari kita angkat hosti kita tinggi di atas kepala kita. Bapak Ibu Saudaraku, Anda semua, apakah Anda percaya, benar-benar beriman bahwa hosti ini adalah representasi dari tubuh Yesus yang sudah dicabi-cabi untuk kesembuhan kita, untuk pemulihan kita? Anda percaya? Amin. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan angkat cawan anggurnya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apakah Anda percaya bahwa anggur ini adalah representasi dari darah Yesus? Darah yang masuk ke tubuh kita mensucikan, membersihkan semua dosa-dosa kita. Anda percaya? Amin. Amin. Yes. Silakan minum dalam nama In the Tuhan name of Yesus. Jesus Christ. Maka mulai hari ini hiduplah sebagai orang yang sudah diampuni, orang yang sudah dilayakkan, orang yang sudah disucikan. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, sucikan aku. Ku dijadikan darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku Ya, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah hadir dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus bersama kami persekutuan doa Safe Community. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Alpha Omega, terutama kepada Bapak Gembala, Pendeta Darwin dan Pendeta Raffles yang sudah luar biasa mendukung kami. Bapak Ibu mungkin belum kenal saya ya, nama saya Pendeta Lovely, dan kami sebetulnya berdua, saya di sini dengan Pendeta Daniel. Cuman kemarin beliau mengalami kedukaan, adik kandungnya meninggal dunia, dan tepat jam 2 tadi beliau dimakamkan. Jadi beliau tidak bisa hadir, makanya yang kelihatan cuman Lovely Pendeta ya dari awal sampai akhir. Maka puji Tuhan, di sini kami banyak mendapatkan dukungan dari sahabat-sahabat dalam melakukan pelayanan ini. Karena ini memang yang Tuhan perintahkan, membuka pelayanan. Dan Safe Community ada ibadah setiap hari Minggu pukul 1.30 sampai 2.45 di tempat ini. Setiap hari Minggu dalam nama Tuhan Yesus pukul 1.30 sampai 2.45. Apabila Bapak Ibu belum punya tempat
beraktivitas sendiri-sendiri gitu ya, tapi beraktivitas bersama-sama. Ibadah hari Minggu 12 Mei, tapi bukan Pendeta Darwin nanti yang khotbah. Ya, pendeta pusing nanti pendeta ya. Sepertinya tadi saya sudah mendapatkan konfirmasi Pendeta Raffles yang akan berkhotbah. Tepuk tangan luar biasa ya. Kalau pasukinnya Yesus tuh kapanpun siap ya pendeta ya. Maka silakan Anda hadir hari Minggu jam 1.30, kita akan beribadah di sini bersama-sama dan akan dilayani oleh Pendeta Raffles. Kita akan tutup dengan doa syafaat. Pendeta Raffles akan memimpin kita dalam doa syafaat dan nanti saya akan memimpin dalam doa berkat. Bersama Save Community kami datang padamu. Pada saat ini Tuhan bersyukur menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan, semarak, keagungan hanya bagi Engkau, Allah kami tempat yang maha tinggi, yang hari ini kami rayakan kenaikannya ke surga. Terima kasih kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau bertata di atas segala puji-pujian kami. Allah yang sama itu sudah menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan pada saat ini Allah yang sama itu memberikan telinganya bagi setiap syafaat yang kami naikkan kepadamu. Bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mengatakan Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menyertai perjalanan pemerintahan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang memberikan kemerdekaan ini, ternyata Engkau juga Allah yang bekerja di balik pemerintah bangsa kami dalam mengisi kemerdekaan sampai tahap ini. Di akhir pemerintahan Jokowi kami bersyukur memuji Tuhan, oleh karena Tuhan terus menyertai pemerintahan yang ada. Tapi juga Engkau sudah memilih pemerintahan yang akan menggantikannya. Terima kasih, kami mendukung mereka bukan karena mungkin kami suka, tapi karena Allah yang memilih. Dan kami memiliki harapan hanya kepada Allah kami bahwa pemerintahan ke depan tetap dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Engkau akan mengatur segala sesuatunya baik, dan tangan Tuhan yang perkasa memakai TNI Polri untuk sungguh mengamankan bangsa ini dari hal-hal yang anarkis ya Bapa dalam surga. Dan kami percaya Engkau akan menolong bangsa dan negara kami ini. Ada banyak hal yang masih harus diselesaikan. Pemindahan ibu kota, kami tahu ada pro kontra di dalamnya, tapi sekali lagi kami hanya berharap kepada Tuhan. Dia memiliki bangsa dan negara ini, tetap mengamankannya. Bahkan program-program, proyek-proyek lain yang harus diselesaikan, baik pemerintah yang lama bahkan pemerintah yang baru, kami percaya Engkau akan melakukannya bagi kami yang terbaik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga bersyukur memuji Tuhan, hari ini ada banyak gereja yang membuka pintunya dan mengabarkan berita kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Dan Engkau memakai ya Tuhan supaya gereja sungguh menangkap pesan dari berita kenaikan Tuhan Yesus, yaitu amanat agung yang merupakan pesan terakhir yang berulang-ulang dia lakukan. Kalau Yesus saja menganggap ini penting, bagaimana mungkin gereja menganggapnya tidak penting? Kami berdoa supaya ini tidak menjadi sesuatu perayaan yang latah, yang kebiasaan saja, tapi ada cara pandang yang diubahkan di dalam gereja, yaitu cara pandang misi ya Tuhan. Anak-anak, pesan terakhir sebelum Kau naik ke surga itu hanya satu, bahwa kamu akan menjadi saksiku apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya kami berdoa untuk Save Community ini Tuhan. Tuhan berkati semua pelayanannya hamba Tuhan, hamba Tuhan. Ibu Robri kami serahkan dalam tangan Tuhan pada Nia. Semua teman-teman tim pemuji, pemenyembah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pakai dan kuasai bawa hikmat, karunia kami dibutuhkan dalam pelayanan. Tuhan pakai, tambahkan jiwa dalam community ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami memuji Engkau. Mereka yang bermasalah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan ya Tuhan. Mereka yang mundur Bapak, Engkau tarik kembali mereka kembali bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan mereka yang dalam pergumulan yang tidak terkatakan di tempat ini, Bapak Engkau selesaikan masalah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah segala doa dan kesabaran kami yang kami tahu Engkau di tempat ketinggian-Mu menjawab sesuai dengan cara-Mu dan dalam waktu-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami. Hormat bagi
Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya.